Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil project based learning kami dari mata kuliah biofarmasetika yang berjudul Micro and Nanoparticles untuk pengiriman rektal. Next. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Siska Endah Tri Utami, ada Ade Nofazat, ada Alia Zafira, Kalista Nur Alina, Dian Hairunisa, Windy Dwi Astuti, Alan Arindo Nanli, dan Nashwa Bilki Zita. Next. Adapun berikut topik bahasan yang akan kami bahas pada presentasi ini. Next. Yang pertama ada definisi dari micro and nanoparticle. Jadi apa sih yang dimaksud dengan micro and nanoparticle? Mikropartikel dan nanopartikel merupakan sistem pembawa obat berukuran kecil yang digunakan dalam pengiriman obat per rektal untuk meningkatkan efektivitas terapi. Nah, istilah ini merujuk pada sistem partikel yang berukuran sangat kecil yang biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi farmasi dan biomedis, khususnya sebagai sistem penghantaran obat. Dari definisi mikropartikel sendiri, itu didefinisikan sebagai partikel dengan ukuran berkisar antara 1 hingga 1000 nanometer, dan definisi nanopartikel memiliki ukuran yang lebih kecil, yaitu sekitar 1 hingga 1000 nanometer. Perbedaan ukuran ini mempengaruhi sifat fisikokimia, mekanisme pelepasan obat, serta interaksi partikel dengan jaringan biologis. Next. Untuk pengiriman rektal, mikropartikel ini berperan dalam mengontrol pelepasan obat dan memperpanjang waktu tinggal obat di rektum. Sedangkan kalau nanopartikel ini itu dapat meningkatkan luas permukaan kontak dengan mukosa sehingga itu dapat memperbaiki penetrasi dan bioavailabilitas obat. Sistem ini membantu melindungi zat aktif dari degradasi dan mengurangi efek samping sistemik serta meningkatkan keamanan dan keberhasilan terapi. Next. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari mikro dan nanopartikel ini. Yang pertama yaitu sebagai sistem penghantaran obat modern. Nah, mikro dan nanopartikel merupakan sistem penghantaran obat modern yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan bioavailabilitas obat. Sistem ini juga membantu mengurangi efek samping dengan distribusi obat yang lebih terkontrol. Pada sedian rektal, sistem ini meningkatkan penyerapan obat melalui mukosa rektum dan menghindari metabolisme lintas pertama. Kemudian yang kedua itu bertindak sebagai reservoir obat. Mikro dan nanopartikel mampu menyimpan zat aktif dan melepaskannya secara bertahap. Hal ini memungkinkan obat bertahan lebih lama dalam tubuh. Seperti dalam sedan rektal, fungsi ini itu memperpanjang waktu kontak obat dengan mukosa rektum. Yang ketiga adalah mengontrol pelepasan obat atau counter release. Nah, di sini sistem mikro dan nanopartikel memungkinkan pengaturan laju pelepasan obat secara terkendali. Pelepasan obat terkontrol menjaga kadar obat tetap stabil. Pada sedia rektal, mekanisme ini mengurangi iritasi akibat pelepasan obat yang terlalu cepat. Kemudian yang keempat adalah melindungi obat dari degradasi mikro dan nanopartikel dari degradasi. Mikro dan nanopartikel itu melindungi obat dari degradasi kimia dan enzimatik. Perlindungan ini menjaga stabilitas dan efektivitas obat. Seperti pada sedian rektal, obat terlindungi dari degradasi oleh enzim mukosa rektum. Dan yang ketiga yaitu dapat digunakan pada berbagai rute pemberian obat. Nah, mikro dan nanopartikel itu bersifat fleksibel dan dapat diaplikasikan pada berbagai rute pemberian obat. Hal ini mendukung pengembangan sedia farmasi modern, dan seperti pada rute rektal, teknologi ini cocok untuk pasien yang tidak dapat menerima obat secara oral. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari mikro dan nanopartikel. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan stabilitas obat. Nah, jadi karena zat aktifnya ini dilindungi di dalam sistem pembawa sehingga tidak mudah terdegradasi sebelum mencapai tempat kerjanya. Kemudian, yang kedua, sistem ini mampu mengurangi fluktuasi kadar obat dalam tubuh melalui mekanisme pelepasan obat yang terkontrol. Dengan demikian, kadar obat dalam darah ini dapat dipertahankan lebih stabil dalam rentang terapeutik. Kemudian selanjutnya, dengan kadar obat yang lebih stabil, resiko terjadinya efek samping dapat ditekan karena tidak terjadi lonjakan konsentrasi obat yang berlebihan di dalam darah.
Manfaat berikutnya adalah meningkatkan kepatuhan pasien. Hal ini disebabkan oleh frekuensi pemberian obat yang dapat dikurangi serta kenyamanan penggunaan, khususnya pada pasien yang sulit menerima obat secara oral. Yang terakhir, mikro dan nanopartikel ini sangat cocok digunakan untuk penghantaran obat melalui jaringan mukosa, termasuk mukosa rektal, karena ukurannya yang kecil dan kemampuannya berinteraksi dengan jaringan, sehingga penyerapan obat menjadi lebih optimal. Next. Selanjutnya terdapat biofarmasetika untuk mikro dan nanopartikel. Nah, yang pertama itu ada karakteristik ukuran mikro nanopartikel dan implikasinya. Poin pertama itu ukuran partikel memengaruhi luas permukaan, laju disolusi, absorpsi, dan bioavailabilitas obat. Lalu untuk mikropartikel sendiri itu berkisar 1 sampai 1000 mikrometer. Meningkatkan laju disolusi obat sukar larut dan cocok untuk sistem perlepasan terkendali serta stabilitas sediaannya. Lalu untuk nanopartikel sendiri itu kurang dari 200 nanometer, memiliki luas permukaan sangat besar sehingga meningkatkan absorpsi, gastrointestinal, dan bioavailabilitas oral. Lalu aplikasinya pada sediaan rektal sendiri itu sediaan dengan ukuran partikel kecil relatif mudah larut dalam cairan dibandingkan partikel dengan ukuran yang besar. Nah, hal ini itu dapat mempengaruhi penyerapan sediaan rektal pada rektum. Lalu untuk nanopartikel sendiri dengan ukuran 50-100 mikrometer dianggap optimal untuk penyerapan melalui rute rektal. Hal ini karena ukuran ini mempengaruhi laju disolusi dan absorpsi dalam mukosa rektal. Boleh next? Boleh next? Lalu selanjutnya ada bioavailabilitas pada sistem penghantaran mikro nanopartikel. Nah, untuk mikropartikel polimer dengan ukuran lebih dari 1 mikrometer, ukuran ini tuh dapat meningkatkan bioavailabilitas dengan memperpanjang waktu tinggal obat pada lokasi absorpsi. Nah, untuk nanopartikel sendiri itu dapat meningkatkan bioavailabilitas obat dengan kelarutan rendah melalui peningkatan luas permukaan. Lalu, untuk sistem nanopartikel ini efektif untuk mengurangi verpas metabolisme. Lalu untuk aplikasi pada sediaan rektalnya itu, untuk nanopartikel lipid padat atau SLN, pada sediaan rektal dapat meningkatkan penyerapan obat dibandingkan basis supositoria konvensional. Lalu untuk lapisan lipid dapat membentuk matriks hidrofobik yang hasilnya itu dapat menghasilkan pelepasan berkelanjutan. Lalu untuk sistem SLN berpotensi dapat meningkatkan bioavailabilitas rektal melalui peningkatan waktu kontak dan stabilitas obatnya. Boleh next? Oke, di sini akan dibahas terkait dari absorpsi sistem mikro dan nanopartikel sendiri. Di mana secara umum atau secara dasarnya partikel yang berskala sangat kecil, di mana di sini adalah sistem mikro dan nanopartikel sendiri, itu dimaksudkan untuk meningkatkan absorpsi obat melalui berbagai metode. Di mana di sini adalah ada endositosis, ada juga jalur transseluler dan juga ada jalur paraseluler. Di mana ukuran kecil dan juga luas permukaan besar yang dimiliki sistem ini itu meningkatkan kelarutan dan juga kemampuan penetrasinya ke membran biologis atau misalnya dalam kulit ataupun mukus gitu. Lalu terkait modifikasi permukaan polimernya, itu kemampuannya itu dapat memperpanjang waktu kontak dengan membran sel sehingga sistem ini tuh dapat meningkatkan efisiensi absorpsinya. Lalu terkait aplikasi pada sediaan rektal sendiri, di mana tantangan utama dari absorpsi pada sediaan rektal, khususnya pada jalur rektal ini sendiri, itu adalah volume cairan rektal yang cukup terbatas dan juga lapisan mukus yang cukup tebal. Tapi di sini khususnya sistem nanopartikel yang mana dirancang sebagai disebutnya adalah mucus penetrating particle, itu mampu menembus mukus secara lebih dalam dan juga berinteraksi dengan epitel rektum ataupun diserap melalui sistem limfatik sehingga sistem ini dapat meningkatkan bioavailabilitas. Boleh next. Baik, tadi dari sistem absorpsinya. Di sini adalah sistem distribusinya. Jadi secara dasarnya distribusi dan juga ataupun targetingnya dari sistem mikro dan juga nanopartikel ini itu mengontrol distribusi obat tentu setelah absorpsi. Lalu terdapat dua strategi utama terkait penargetan sistem ini kepada target yang hendak dicapainya. Di mana di sini ada penargetan pasif maupun aktif. Di mana penargetan pasif ini
dia memanfaatkan karakteristik jaringan tertentu. Misalnya di sini adalah pembuluh darah yang bocor pada keadaan sel tumor gitu. Sehingga nanopartikel ataupun sediaan yang dirancang dalam bentuk mikro ataupun nanopartikel ini terakumulasi secara otomatis atau secara selektif di area target tersebut gitu. Sedangkan yang penargetan aktif ini menggunakan atau diformulasikan memiliki ligan pada permukaan sediaannya ataupun permukaan partikelnya yang akan berikatan secara spesifik dengan reseptor sel targetnya nanti, sehingga sistem ini tuh dapat meningkatkan selektivitas terapinya. Lalu khusus pada sediaan rektal sendiri, distribusi sistemik ini pada sediaan rektal atau jalur rektal ini dipengaruhi oleh posisi penempatan sediaan dalam rektumnya. Jadi di mana absorpsi di bagian bawah hingga ke tengah rektumnya itu dapat menghindari efek lintas pertama atau first pass effect pada organ hati, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan stabilitas obat. Nah, untuk terapi lokal ini adalah salah satu contohnya adalah di mana sediaan nanopartikel itu terbukti dapat menargetkan mukosa yang meradang ataupun rusak secara lebih selektif. Boleh next? Oke, di sini adalah terkait kinetika dan juga profil pelepasan sistem mikro dan juga nanopartikel tersebut gitu. Di sini ada secara dasarnya ya di mana kinetika pelepasan itu menggambarkan kecepatan obat keluar dari pembawa atau vehicle-nya. Nah, di mana pada sistem ini yaitu mikropartikel dan juga nanopartikel itu memungkinkan pelepasan terkendali yang berkepanjangan atau sustained release ataupun juga biasa dikenal dengan control release. Di mana mekanisme pelepasan utama itu meliputi difusi melalui pori polimernya dan juga degradasi matriks polimernya sehingga kadar obat itu menjadi lebih stabil dalam waktu yang lama. Lalu khusus pada sediaan rektalnya, di mana profil pelepasan sediaan mikro ataupun nanopartikel ini dapat direkayasa menggunakan sistem yang sensitif terhadap suhu tertentu, di mana disebut di sini adalah in situ gel contohnya. Di mana sediaan cair ketika dia dimasukkan ke dalam rute rektal itu akan berubah menjadi gel pada suhu tubuh. Jadi ketika dimasukkan dia masih dalam berbentuk cair, tapi ketika dia sudah melalui suhu tubuh itu dia berubah menjadi gel, sehingga mencegah kebocoran dan juga memungkinkan pelepasan obat bertahap di lokasi target. Di mana pelepasan progresif ini membantu mengurangi iritasi mukosa pada rektum akibat lonjakan dosis yang berlebih. Well, next. Oke, sekarang kita masuk ke contoh sediaan. Yang pertama itu ada diazepam, di mana diazepam ini dia itu merupakan obat dengan menggunakan penghantaran nanopartikel lipid padat yang tadi sudah disebutkan sebelumnya di bab bioavailabilitas dan conventional. Kemudian formulasi alselan ini nih menunjukkan pelepasan berkelanjutan dari obat karena dia punya lapisan lipid yang dapat menghambat pelepasan obat dengan membentuk matriks dari hidrofobik itu sendiri. Kalau misalnya kita bisa lihat, itu ada contoh sediaannya, diazepam rectal solution, terus ada salah satu dari bentuk dari SLN itu sendiri. Kemudian contoh yang kedua, itu ada dexotaxel dalam LS mukoadhesif, di mana dia ini pengirimannya berbasis misel nano. Nah, jadi dia ini menggunakan surfaktan yang digunakan untuk pembuatan misel. Biasanya dia pakai Twin 80. Twin 80 itu ditambahkan sebagai permeasi dan juga membentuk campuran eutektik dengan decotaxel yang menghasilkan peningkatan kelarutan dan juga penyerapan obat. Seperti yang kita lihat, seperti itu bentuk sediaannya dan juga mekanisme dia penyerapannya seperti pada gambar. Selanjutnya, mekanisme pelepasan obat mikro dan nanopartikel. Mekanismenya terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, disintegrasi, di mana basis sediaan merespon fisiologis rektum, seperti suppositoria yang oleh, enema yang akan menyebar, dan sediaan gel termoresponsif dari cair menjadi gel. Pada tahap ini, belum ada terjadinya pelepasan obat, hanya persiapan sistem untuk menghantarkan obat mikro dan nanopartikel ke permukaan mukosa. Tahap kedua yaitu pelepasan obat, di mana obat berada di dalam matriks mikro dan nanopartikel lepasin secara bertahap. Pelepasan ini terjadi melalui divisi obat yang keluar dari matriks atau melalui degradasi polimer atau lipid mikro dan nanopartikel tergantung pada jenis material pembawa. Yang ketiga, interaksi dengan mukus rektal.
Mikro dan nanopartikel bereaksi dengan lapisan mukus yang melapisi lapisan epitel, ditentukan oleh ukuran mikro dan nanopartikel serta sifat pembawanya. Partikel bertahan di mukus ataupun dapat menembus mukosa dan mendekati permukaan epitel. Tahapan yang keempat adalah penetrasi epitel dan absorpsi. Absorpsi obat dari sistem mikro dan nanopartikel rektal terjadi melalui difusi pasif, melintasi epitel melalui jalur transseluler. Di kondisi mukosa yang mengalami inflamasi, permeabilitas epitel meningkat, sehingga obat mikro dan nanopartikel yang dilepaskan dapat menunjukkan penetrasi dan distribusi yang lebih baik. Jadi, pelepasan obat mikro dan nanopartikel itu melalui 2 tahapan difusi. Baik, selanjutnya terdapat perbedaan mekanisme antara pelepasan dari nano dan juga mikropartikel, di mana untuk perbedaannya itu dibagi menjadi 6, mulai dari awal pelepasannya, kemudian mekanisme utama, kecepatan pelepasan, luas permukaan, respons lingkungan, dan juga profil pelepasan. Pertama kita ke awal pelepasan obat, di mana untuk mikropartikel sendiri, pelepasan obatnya itu terjadi setelah matriks pembawa mengalami pelunakan atau degradasi, sehingga obatnya tidak dilepaskan secara langsung. Sementara beda untuk nanopartikel. Nanopartikel, pelepasan obatnya itu dapat terjadi segera setelah partikel itu berinteraksi dengan mukosa atau jaringan target. Yang kedua adalah mekanisme utamanya. Untuk mikropartikel, pelepasan obatnya itu berlangsung melalui mekanisme difusi dari matriks dan degradasi dari bahan pembawa. Sementara untuk nanopartikel, pelepasan obatnya terjadi melalui difusi cepat dari permukaan partikel akibat luas permukaan yang besar. Nah, kemudian yang ketiga adalah kecepatan pelepasannya. Mikropartikel memiliki kecepatan pelepasan yang relatif lebih lambat dan juga bertahap. Untuk nanopartikel sendiri menunjukkan kecepatan pelepasannya yang lebih cepat dan juga efisien. Yang keempat adalah luas permukaannya. Untuk mikropartikel, luas permukaannya itu relatif kecil, sehingga laju disolusinya dan pelepasannya itu lebih rendah. Berbeda dengan nanopartikel yang memiliki luas permukaan yang sangat besar yang berkontribusi pada peningkatan laju disolusi dan juga pelepasan obat. Yang kelima adalah respon lingkungan. Untuk mikropartikel sendiri memiliki respon terhadap perubahan lingkungan yang relatif minimal. Sementara untuk nanopartikel lebih responsif terhadap lingkungan biologis seperti pH, enzim, dan kondisi mukosa. Yang terakhir ada profil pelepasan obat. Untuk mikropartikel itu akan menghasilkan profil pelepasan obat yang berkelanjutan atau sustained release. Untuk nanopartikel itu dapat menghasilkan pelepasan obat yang cepat atau pelepasan terkontrol, tergantung pada desain dari sistem penghantar. Ikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. 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 Cukup sekian hasil presentasi dari Project Based Learning kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.